Ingkang dikasihkan dening panjenenganipun Al-Ustaz Rois Wadin Podral Solo dengan kaum semangat monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Rabbi zidna ilma, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadatil kiram wa hadratil muhtaramin, para kiai, para ustaz, sesepuh mili sepuh, wabil khusus pengurus takmir mushola Bulughul Maram, Bapak Ustadz Rafiq Yulianto yang saya muliakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Slamet, Pak RT, Pak Arif, Bapak-bapak sedaya, jamaah, Pak Agus, sedaya, Pak Tri, seluruhnya ya, jamaah mushola Bulughul Maram, ibu-ibu, muslimin, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pak niki kok spekret tak gantos men niki Pak ya. Kadose enak iki kok. Nggih, rada jelas niki. Nggih, cetha niki. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Islam agamaku, alhamdulillah tetap imanku, alhamdulillah sehat awakku, alhamdulillah panjang umurku, Allahul kafi rabbunal kafi wasunal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat wa salam tentunya kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu muslimin, mukminin, muslimat, mukminat, jamaah mushola Bulughul Maram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pada sore hari ini menjelang buka puasa, maka saya akan menyampaikan sedikit yang berkaitan dengan puasa kita.
Puasa niku napa, Bu? Pak, puasa niku bahasa Arab saum, nggih, saum. Yang artinya meninggalkan sesuatu atau menahan dari segala sesuatu. Nah, secara istilah atau secara syar'i yaitu menahan sesuatu yang membatalkan dari sejak fajar hingga terbenamnya matahari, yaitu dari subuh sampai maghrib. Apa yang ditahan atau yang artinya kita harus meninggalkannya, yaitu makan dan minum, iya Pak? Nah, itu makan dan minum pasti. Puasa makan minum. Kemudian suami istri, hubungan suami istri sesuai dengan syariat yang telah ditentukan sejak fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun kenapa kita itu diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa? Dasarnya nopo? Bu, Pak, dasarnya nopo? Dasarnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan itu dasarnya itu diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ibu, jadi apa itu ibadah puasa itu membentuk manusia yang bertakwa. Kalau misalnya kau puasa kok belum bertakwa, berarti harus introspeksi diri. Nah, apakah cuma puasa ini hanya menahan lapar minum toh, tapi masih berbuat hal-hal yang tidak baik? Nah, itu masih karena ada orang yang berpuasa yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Maka Imam Ghazali itu menyebutkan Pak bahwa puasa itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Iya Pak. Tingkatan yang pertama niku tingkatannya orang yang umum. Iya Pak. Umum itu hanya menahan lapar dan minum mawon. Nah itu umum. Yang kedua naik tingkatannya yaitu khusus. Orang yang puasanya khusus. Di samping menahan lapar minum niku menahan segala sesuatu dari panca indera. Mulutnya berpuasa digunakan untuk ikan saya Bu. Kangge nopo? Kangge ngucapke kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ibu, tapi yang diceluki bapak ya Bu, lagi apa Bu? Yo jawab Bu, ojo subhanallah, pokoknya itu alhamdulillah. Tapi yang betul nopo-nopo, tapi dijawab dulu gitu. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an digunakan untuk membaca ayat suci Al-Qur'an. Beripate untuk melihat ayat-ayat suci Al-Qur'an. Telinganya mendengarkan pengajian ngeten ini termasuk saya. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fanatik. Jadilah kamu orang yang mengajarkan ilmu, atau kalau tidak orang yang mau belajar ilmu. Nggih Pak. Kalau kula niki sing asli mboten ngajarke Pak. Sharing ya Mas Slamet ya. Sharing itu apa ya? Saling bertukar pikiran. Nah, apa yang saya pernah ketahui saya sampaikan. Pak Ustaz Rafiq juga, kalau sharing ya Pak Ustaz. Mari sedoyo Pak Gus.
Dan ini saya dalam rangka apa? Yaitu oleh ilmi. Maka Rasulullah bersabda, "Kun aliman aw ta'aliman, jadilah kamu orang yang menyampaikan ilmu atau orang yang menuntut ilmu. Jika tidak, maka aw mustami'an, orang yang mendengarkan ilmu." Kita dengarkan ilmu. Karena ilmu itu adalah jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu. Bahkan orang yang sedang menuntut ilmu, belajar ilmu, keluar dari rumahnya, itu oleh Rasulullah mereka sedang berjihad, berjihad keluar di jalan Allah. Bahkan orang yang menuntut ilmu niku lebih sae daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Karena sholat sunnah 1000 rakaat itu dereng ya Bu ya. Sholat sunnah 20 rakaat kalau mau wis kesel ya. Apa meneh yang suratnya dhuwur-dhuwur. Imamnya pas suratnya dhuwur-dhuwur, alang debulku padha dino kabeh. Lah niku lah niku nuntut ilmu niku dalam suatu riwayat lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Masyaallah, menuntut ilmu. Al-muhibban, apabila tidak bisa mendengarkan atau tidak sempat, maka cintalah dengan ilmu. Wala takun khamisan, tetapi janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Kelima itu apa Bu? Pak, kelima niku tiang niku boten mau menyampaikan ilmu, boten mau belajar ilmu, boten mau mendengarkan ilmu, dan tidak cinta kepada ilmu. Wala takun khamisan fatahik, maka orang ini adalah orang yang rugi. Gitu. Awake dhewe aja sampai kaya ngeten dikatakan oleh Rasulullah termasuk orang yang rugi. Nah, maka alhamdulillah menjelang buka niki awake dhewe apa mau itu hasanah dalam rangka apa menyiram hati, siraman rohani. Karena hati itu kalau tidak disirami dengan apa ayat-ayat Allah, maka akan menjadi keras, bahkan lebih keras dengan batu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dasar yang kedua yaitu hadis Rasulullah bahwa puasa itu merupakan rukun Islam. Rukun Islam. Maka orang Islam apabila datang bulan suci Ramadan, maka diwajibkan melaksanakan puasa selama 30 hari. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad, "Buniyal Islam ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamis sholata wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Islam itu ditegakkan atas 5 sendi, 5 perkara, gitu. Kalau sekolah kan Bu, rukun Islam namanya Bu ya. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. AWTW kalau sholat baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan sholat, wa ita'iz zakat, yang ketiga menunaikan zakat. Mendirikan sholat, ojo sampai puasa tapi sholatnya ditinggalkan. Harus puasa ya harus sholat 5 waktu. Kemudian membayar zakat, nanti setelah puasa membayar zakat fitrah, Ibu. Bagi yang mampu, hartanya sudah memasuki nisab, bisa membayar zakat mal. Kemudian yang keempat, shaum Ramadan,
puasa di bulan suci Ramadan. Inilah dasar kenapa kita harus wajib berpuasa, karena puasa rukun Islam. Dan yang kelima, rukun Islam yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Dan inilah dasar melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita berpuasa, kita dianjurkan bersahur, iya Pak. Tapi sebelumnya niat, ya kan Pak? Niat puasa. Ada memang beberapa pendapat niat puasa itu dilakukan setiap malam. Ada juga yang berpendapat pada malam pertama niatnya 1 bulan. Nah itu ada pendapat masing-masing. Itu beberapa mazhab mengatakan seperti itu. Nah kemudian kalau sudah berniat kita sahur, iya sahur. Kenapa kita dianjurkan sahur? Karena sahur itu merupakan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuri barokah." Bersantap sahurlah, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat berkah. Sing abot itu apa Pak? Kalau sahur Pak? Ngantuk, ya Pak ya? Ngantuk, kadang ngantuk ini ngalahke sahur. Bahas aku rasa sahur ra ngomong ngantuk, atur wae. Ya Pak ya? Tapi apa dhewe niku diusahakan tetap sahur. Nanti lama-lama kan orang ngantuk ya Pak ya? Tangisi bangun, mondar-mandir yang iso wudu, ya Pak ya? Wudu. Kalau sudah wudu, insya Allah badan ngantuk. Nomor wudu, insya Allah badan ngantuk. Membawa berkah sahur itu. Nah, jadi kalau sahur itu sepasang dengan berbuka, ya Pak ya? Kalau sahur itu makan terakhir, kalau berbuka makan pertama di bulan suci Ramadan ketika maghrib. Sahur terakhir ketika kita akan melaksanakan puasa. Jadi itu pasangannya itu. Jadi ada langit, ada bumi, ya Pak ya. Ada susah, ada senang. Kadang ada sabar, ada syukur. Orang Islam itu semuanya itu baik. Ketika terkena musibah maka bersabar. Ketika